Salam sobat semua. Pertemuan ini adalah sesi ketiga dari tutorial saya sistem absensi karyawan dan laporan penggajian. Pada sesi ketiga ini saya akan membahas untuk pembuatan slip gaji karyawan. Ini adalah rancangan saya untuk slip gaji karyawan. Pada slip gaji karyawan ini saya mempunyai fungsi VLOOKUP untuk sel X5. Fungsi VLOOKUP ini adalah untuk mencari data dari data karyawan sesuai dengan nomor NIK pada X4. Data karyawan sel baris kedua. Data karyawan pada worksheet data karyawan itu adalah nama. Sesuai dengan pada sheet template slip gaji, form slip gaji ini adalah X5 itu adalah untuk keterangan nama. Maka pada data karyawan itu, pada sheet data karyawan baris kedua. Nah, di sini saya mempunyai dynamic rank ya, DT karyawan. DT karyawan itu adalah ini. DT karyawan itu diambil dari sheet data karyawan sel baris A3 konta data karyawan sampai A997 sampai 15 baris. 15 baris itu adalah dari sel A sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dia akan mencari data sesuai dengan X4. X4 adalah nomor NIK baris kedua. Selanjutnya juga pada sel X9. Rank X9 juga saya buat untuk pencarian data sesuai dengan nomor NIK pada baris ke-11. Baris 11 itu adalah gaji pokok pada sheet data karyawan 11. Sampai juga gitu juga untuk tunjangan jabatan pada rank X10, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan transportasi. Nah, di sini saya membuat tabel bantu untuk total jam lembur dan total jam absensi dan gaji per jam karyawan. Di sini saya ada fungsi untuk total jam lembur adalah perhitungan sum if menyentuh secara keseluruhan total lembur tanggal absensi. Tanggal absensi adalah tanggal dari X mulai dari tanggal 1 X6 sampai dengan Z tanggal absensi Z6. Maka total jam lembur dari NIK ini akan dihitung dari tanggal sampai tanggal X4 adalah absensi nomor NIK-nya. Dynamic rank untuk total lembur. Kita lihat di sini adalah total lembur. Total lemburnya adalah pada worksheet absensi sel G. Nah, ini adalah total lembur. Total jumlah jamnya ya. Selanjutnya adalah tanggal absensi. Tanggal absensi itu ini tanggal absensi pada baris pada sel B. Selanjutnya ada keterangan NIK absensi. NIK absensi itu ini. NIK absensi pada worksheet absensi sel A. Maka dari fungsi ini dia akan mencari, menjumlahkan, menghitung total lembur ya dari NIK ini, NIK X4 ya. Dari tanggal ini, dari mulai tanggal 1 pada sel X6 sampai ke sel Z6. Sama
juga halnya untuk perhitungan total jam absensi. Jadi total jam absensi ini terletak pada worksheet absensi sel J, seperti itu. Dia akan menghitung total absensi, jumlah total absensi dari tanggal X yang terletak pada X6 sampai dengan tanggal yang terletak pada Z6 sesuai dengan nomor NIK pada X4. Dia akan menghitung. Sedangkan pada rank EA11 ini saya membuat berapa sih gaji karyawan per jam. Jadi gaji karyawan per jam itu X9, ini adalah gaji pokoknya, X9 dibagi 173. 173 ini adalah jumlah jam kerja kita per bulan. Jadi dia akan setelah dibagi, maka bayaran kita per jamnya itu, bayaran karyawan per jamnya itu sesuai dengan NIK-nya itu adalah segitu. Di sini juga saya membuat fungsi ya. Fungsi untuk tunjangan kesehatan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Maka X9 tunjangan kesehatan itu adalah X9. Gaji pokok ya, itu dari gaji pokok dikali, jadi tunjangan kesehatan yang diberikan perusahaan itu adalah 4%, dikali 4%, maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya untuk tunjangan hari tua yang diberikan perusahaan itu adalah 3,7%. Untuk PPh 21 nya adalah 15%. Ini adalah total pendapatannya. Nah, di sini juga ada jam lembur. Dari jam lembur ini adalah total gaji jam lembur ya. Dari EA9 dikali EA11, maka jumlah jam lembur tadi setelah dihitung maka dikalikan ini, maka hasilnya adalah di sini. Nah, sedangkan ini adalah jumlah total pendapatannya semua, sampai dari X9 sampai Z sampai X9 ini kita buat adalah hasilnya. Nah, sedangkan untuk potongan di sini adalah ada potongan untuk absensi. Maka absensinya, nah setelah tadi dari nomor NIK ini dicari jumlah jam absensi dari karyawan sesuai dengan nomor NIK tadi ya, dari sini ya. Tadi dari J di sel J dikalikan dengan berjamnya berapa gaji karyawan. Jadi hasilnya adalah di sini. Tunjangan kesehatan dari karyawan itu akan dipotong 1% dari gaji pokoknya. Adalah tunjangan hari tua 2% dari karyawan dari gaji pokoknya. PPh 21 nya adalah 5% dari gaji pokok karyawan. Maka total potongannya terletak di sini. Nah, dan ini adalah total gaji bersih yang diterima. Di sini juga saya mempunyai tombol perintah, ada 4 ya, ada simpan, cari, edit, hapus. Nah, tombol perintah ini saya fungsikan untuk menyimpan data penggajian di slip gaji ini pada worksheet data penggajian. Sedangkan codingnya ini adalah coding untuk tombol perintah simpan. Dia akan menyimpan data ke sheet data penggajian. Dimana di sini jika X40 maka pesan muncul ini karyawan masih kosong. X4 itu adalah ini karyawan tadi, adalah X4. Selanjutnya jika datanya terisi maka pesan muncul, apakah Anda yakin untuk menyimpan data karyawan. Di sini saya mempunyai BB yes no ya, pesannya BB yes
Jadi saya setting di sini adalah worksheet data penggajian, saya setting worksheet data penggajian. Maka eh, pada worksheet data penggajian baris sel ke pertama itu akan sama dengan rank X4 pada worksheet template-nya tadi, pada slip gajinya tadi, sampai selanjutnya. Dan juga akan datanya akan disimpan ke sheet potongan. Nah, datanya akan disimpan ke sini juga, sheet potongan. Ini adalah total potongan penggajian karyawan. Dia akan disimpan. Nah, setelah tersimpan maka pesan muncul ya, data telah disimpan. Nah, apabila kita klik no, maka pesan muncul adalah data batal disimpan dan akan kembali ke ataupun form slip gaji tadi. Nilai untuk rank X4 itu 0 ataupun kosong. Kita coba ya, kita coba satu contoh. Ini adalah kita buat di sini tanggal periodenya, tanggal periode tabel simpan di sini, sorry. Ini adalah dari tanggal 1 12. Kita klik tombol simpan. Nah, pesan yang muncul itu adalah apakah Anda yakin untuk menyimpan data karyawan? Yes. Oke, data telah disimpan. Maka kita lihat di sheet data penggajian ya, bahwasanya datanya tadi telah disimpan ya. Untuk tanggal penerimaan tanggal 31 itu tadi datanya tadi. Di sini juga saya mempunyai tombol perintah cari, tombol perintah cari. Nah, ini adalah untuk melakukan pencarian data penggajian karyawan. Coding yang saya buat adalah ini. Berikut ini adalah codingnya. Ini adalah coding untuk tombol perintah cari. Di sini saya mempunyai hampir sama ya dengan cara pencarian data pada si POM absensi dan jam lembur sebelumnya pada season kedua. Ini juga saya mempunyai destinasi untuk tanggal penerimaan dan NIK. Nah, di sini saya untuk tanggal terima itu adalah pada HB21 pada rank template. Ini adalah tanggal terimanya ya. Jadi penjelasan data itu berdasarkan tanggal terima di sini dengan NIK di sini. Nah, selanjutnya pada ini akan dilakukan filter data. Pada data penggajian itu akan melakukan filter data pada rank B2 karena tanggal terima itu adalah pada rank B, tersimpan di data penggajian itu pada rank B ya. Setelah dia dan atau filter itu pada bill kedua, karena tadi tanggal terima itu adalah bill kedua ya di pada worksheet data penggajian. Ini adalah bill kedua, ini adalah bill 1, ini bill keduanya sampai seterusnya. Nah, setelah dia melakukan filter data, dia akan melakukan pencarian sesuai dengan nomor NIK yang terletak pada X4. Dia akan melakukan pencarian sesuai dengan nomor NIK di sini. Nah, setelah ditemukan, maka data akan ditampilkan pada X6 dan Z6. Selanjutnya, jika nomor NIK tidak terdaftar, maka pesan akan muncul ya, NIK terdaftar. Ini adalah untuk menetralasikan lagi kembali untuk worksheet data penggajian dari tombol perintah filter dan juga untuk worksheet potongan. Kita coba untuk melakukan data pencariannya, pencarian data penggajiannya. Kita coba ini untuk yang barusan kita simpan tadi ya, 003 tanggal 31 bulan 1.
adalah coding untuk perintah edit. Sama halnya dengan coding sebelumnya pada session kedua itu adalah untuk perintah edit. Jadi dia akan mengedit data pada worksheet data pengkajian dan juga worksheet data potongan sesuai dengan yang kita rubah tadi. Pada coding ini menjelaskan bahwasanya data terlebih dahulu dicari ya, di filter. Data terlebih dahulu difilter pada worksheet data pengkajian dan juga pada worksheet data potongan sesuai dengan tanggal terima. Selanjutnya dia akan melakukan pencarian data pada data penggajian dan juga pada pada worksheet data penggajian dan worksheet data potongan. Dia akan melakukan pencarian NIK-nya sesuai dengan filter data tanggal terima. Selanjutnya jika ditemukan maka data akan ditampilkan pada worksheet template sesuai dengan sel baris pada worksheet data penggajian dan juga selanjutnya pada worksheet sel baris potongan dia akan ditampilkan pada worksheet template sesuai dengan rank penempatan datanya. Setelah itu jika data tidak ditemukan maka jika NIK tidak ditemukan maka pesan akan muncul adalah NIK karyawan belum terdaftar. Setelah itu nilai setelah proses edit selesai maka nilai untuk rank 4 adalah kosong. Ini adalah coding untuk menetralisasikan worksheet data penggajian dan worksheet potongan dari tombol perintah filter. Kita coba untuk melakukan pengeditan. Kita edit di dan tidak ada yang bisa kita edit di sini ya. Coba. Biasanya sih yang kita edit itu adalah pada jam setelah kita melakukan proses edit data pada jam lembur ataupun jam absensinya. Itu kan setelah itu teredit, misalnya setelah kita edit pada proses absensinya ataupun jam lemburnya, nah kita coba edit di sini ya. Kita coba cari absensi karyawan nomor NIK 003. Nah, kita coba ini buat tanggal 24. Apabila kita klik di sini, maka data-data pada rank X5 pada nama sampai ke tunjangan kesehatan ini akan berubah ya, akan berubah sesuai dengan data pada data karyawan. Selanjutnya itu kita akan membahas untuk perintah hapus. Perintah hapus ini adalah untuk menghapus data penggajian. Nah, di sana dia akan melakukan penghapusan data pada worksheet data penggajian dan juga worksheet potongan sesuai dengan nomor NIK yang kita cari. Kita coba codingnya ya. Nah, ini adalah kita coba untuk data penggajiannya 003 ya. Nah, 003 tadi pada tanggal 31 Januari. Oke, cari, setelah kita cari maka ini adalah datanya. Nah, kita
itu adalah